Ustaz, ada seorang yang dia bermanhaj salaf, tetapi dalam pengamalan dia tidak seperti manhaj salaf. Dia seorang pelaku maksiat, suka menonton video porno, atau suka berdusta, atau tidak amanah. Apakah dia termasuk nifak besar, Ustaz? Tidak, kita sebutkan ya, jika berkata dia berdusta, jika dia berjanji dia menyelisihi, jika dia diberi amanah dia berkhianat, ini nifak amali, bukan nifak besar. Nifak apa? Asghar, ya, tidak mengeluarkan seorang dari Islam. Jadi nifak akbar mengeluarkan dari orang dari Islam, yaitu nifak yang dalamnya kekufuran, ya, tetapi KTP-nya Islam. Adapun yang kita sebutkan tadi 5 ciri dalam tanda-tanda orang munafik, semuanya nifak amali, semuanya nifak asghar. Adapun seorang bermanhaj salaf yang bermaksiat, maka bisa menimpa siapa saja, ya. Oleh karena seorang yang bermaksiat segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah, menonton film porno itu tidak akan memberikan ya kebahagiaan. Maka dia akan terjerat dalam ya syahwat yang tiada henti-hentinya. Jika dia sudah punya istri, maka akan dicabut kebahagiaan dari dia. Dia tidak akan pernah puas dengan istrinya. Istrinya akan terlihat jelek di hadapan matanya, dan Allah akan cabut kenikmatan darinya. Oleh karena orang yang suka berzina, dia dalam khayalan saja, tidak ada kebahagiaan. Ya, selalu setelah berzina mencari lagi wanita yang lain, pulang ke rumah dalam penderitaan. Tidak ada kenikmatan terhadap istrinya. Kenapa? Karena dia sudah merasakan kelezatan zina yang itu merupakan pada hakikatnya adalah kesengsaraan. Ya, maka seorang yang nonton film porno, ya, dia akan terus kecanduan, ingin melihat lagi dan tidak akan pernah bahagia. Tidak akan pernah bahagia, tidak akan gelisah, hidupnya gelisah, ingin nonton lagi. Kalau tidak nonton, ingin nonton lagi. Sama seperti orang yang kecanduan heroin atau obat-obat terlarang. Demikian, kelezatan dia rasakan sebentar, setelah itu penderitaan yang dia rasakan. Hatinya gelisah, hatinya gelap, ya, penuh dengan kegalauan dan yang lainnya. Maka seorang bertakwa kepada Allah, jauhi hal-hal tersebut, ya, dengan bergaul yang baik, dengan menghilangkan segala sarana yang bisa menjerumuskan dia dalam hal-hal tersebut. Ustaz yang senantiasa dirahmati oleh Allah, ana mau bertanya, ana ingin sekali dicintai oleh Allah, namun ana sering nonton bersama suami film BF, ya. Bagaimana? Bolehkah? Tidak boleh, ya. Nonton film BF, ya, tidak boleh. Saya ulang, ya. Blue film, ya, blue film, ya. Nonton film porno tidak boleh, meskipun pornonya kartun tidak boleh. Sampai Nabi SAW menyampaikan larangan. Ada seorang wanita yang bercerita kepada suaminya tentang sifat wanita lain. Dilarang atau tidak? Dilarang, karena suaminya bisa menghayal. Itu dilarang, apalagi kartun. Yang situ terdengar suara-suara dan macam, apalagi manusia asli. Maka hukumnya apa? Haram. Tentu akan terlihat aurat orang di situ, ya. Dan akhirnya hanya mengotori hati. Akhirnya blue film tersebut hanya ingin menimbulkan syahwat bagi sang lelaki yang sudah tidak bersyahwat kepada istrinya, dan hanya ingin menimbulkan syahwat bagi istri yang sudah tidak bersyahwat kepada suaminya, dan ini merusak. Saya pernah bertemu dengan seorang kerabat istri saya, dia adalah kerja di pengadilan. Dia bilang, Ustaz, saya mengalami banyak kasus perceraian, dan kasus perceraian tersebut 2 sebab yang paling utama. Saya bilang, apa 2 sebab? Yang satu, dia sebutkan karena ada sebagian orang yang saya tidak ingin sebutkan. Yang kedua karena mereka sering nonton apa? Film BF, ya. Dan itu benar-benar menjadikan kenikmatan yang sungguhnya hilang. Seorang laki melihat istrinya sudah tidak cantik lagi, sehingga kalau dia ingin berhasrat sama istrinya, dia harus nonton film dulu. Apa kelezatan seperti itu? Seorang istri tidak bisa berhasrat kepada suaminya kecuali setelah nonton apa? Nonton BF. Banyak kerusakan yang ada pada film-film tersebut. Jadi hukumnya haram. Semoga Allah melindungi dan merahmati Ustaz dan keluarga, amin ya rabbal alamin. Izin bertanya, saya sering terjerumus dalam dosa bermaksiat ketika sendirian. Saya tahu dosa tersebut dapat menggugurkan amal ibadah saya, bahkan menghambat terkabulnya doa. Saya bertobat, terjerumus lagi, bertobat, terjerumus lagi. Saya pun tahu bahwa kita tidak boleh putus asa dalam mencari rahmat Allah. Bagaimana caranya agar saya bisa meninggalkan dosa ini, Ustaz? Ini pertanyaan terlalu banyak, sampai orang datang kepada saya kemudian menangis di hadapan saya. Yaitu melihat, ya, film-film yang tidak benar, aurat-aurat wanita, melihat film porno. Ini kebiasaan anak muda zaman sekarang, anak muda zaman now, ya. Jadi ini adalah maksiat zaman sekarang, karena terbukanya internet, kemudian seorang bisa mengakses apa yang dia kehendaki, maka akhirnya dia terjebak dalam kecanduan melihat hal-hal yang haram. Dia berjuang, dia bertobat kembali lagi, berjuang, bertobat kembali lagi. Dan hendaknya dia selalu berjuang sampai dia meninggalkan dosa tersebut. Tapi di antara hal yang membantu dia untuk meninggalkan hal ini, maka
saya ingatkan bahwasanya dengan dia setiap hari seperti itu atau dalam waktu dia melakukan demikian, maka dia hanya menghabis-habiskan waktunya. Bayangkan seorang kalau setiap hari kecanduan menonton film porno, dia nonton setengah jam, 1 jam, ya. Bayangkan kalau sudah sebulan 30 jam. Bayangkan kalau sudah bertahun-tahun berapa ratus jam yang dia buang-buang untuk maksiat dan semua akan dia dapati pada hari kiamat kelak. Sampai ada beberapa orang yang kemudian terjebak dalam maksiat ini berbelasan tahun. Sampai di antara mereka ada yang sudah menikah masih terus terbawa kecanduan tersebut. Bayangkan kalau dia meninggal dalam kondisi membawa maksiat yang begitu banyak yang dia kumpul bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun. Apa nasibnya di hari kiamat kelak? Maka dia ingat hal tersebut, jangan dia buang-buang waktunya untuk hal yang bermaksiat yang buruk seperti ini. Kemudian subhanallah, imannya bagaimana tidak turun? Semua sampah, kotoran, keburukan, kehinaan dia lihat dalam film-film seperti itu. Dulu ada seorang yang soleh namanya Jurej. Dia pernah dipanggil oleh ibunya, kemudian akhirnya dia tidak jawab karena dia sedang sholat. Maka ibunya marah, kemudian ibunya berdoa, Allahumma la tumithu hatta turiyahu wujuhal mumisat. Ibunya berdoa, ya Allah, jangan kau matikan anakku Jurej sampai kau buat dia melihat wajah pezina. Dan doa ibunya dikabulkan. Akhirnya dia dituduh berzina sampai wanita tersebut mengaku berzina dengan dia, bahkan punya anak sampai dia melihat wajah pezina tersebut. Dan ini menunjukkan melihat wajah pezina itu kehinaan. Itu kehinaan. Nah, orang nonton seperti itu dia lihat pezina lelaki, pezina wanita, dia nikmati wajah-wajah seperti itu, dan ini adalah hal yang sangat menghabiskan imannya, sangat menghinakan dirinya. Makanya dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perkara kedua, bayangkan kalau dia sedang bermaksiat tahu-tahu dia meninggal dunia. Sekarang Allah tutup aibnya, mungkin berapa tahun lagi Allah akan bongkar aibnya. Betapa banyak orang sekarang yang sedang menutup aibnya puluhan tahun yang lalu dibongkar oleh orang-orang yang jahat sekarang. Kalau dia tidak segera bertobat, bisa jadi suatu saat Allah akan bongkar aibnya. Dan itu perkara yang sangat menghinakan apa? Dirinya. Masih mending Allah bongkar aibnya, Allah buat dia meninggal dalam kondisi demikian. Dia sedang asik-asik melihat yang haram, tahu-tahu Allah cabut nyawanya. Maka saya ingatkan, ya, hadirin hadirat rahmatillah subhanahu wa ta'ala, seorang kecanduan dengan hal ini, maka dia harus lawan. Ini namanya kecanduan. Dan kecanduan, menurut penelitian kecanduan, melihat hal-hal seperti ini lebih parah daripada kecanduan narkotik, lebih parah daripada kecanduan rokok, lebih parah daripada kecanduan khamar. Ya. Karena dia terus berfantasi ingin melihat yang bermacam-macam, tidak ada hentinya. Adapun khamar, objeknya cuma satu, itu aja. Adapun morfin, objeknya cuma satu, itu saja. Tetapi film porno objeknya banyak, judulnya banyak, pemainnya banyak. Ya, sehingga dia selalu berfantasi ingin melihat yang baru, sehingga otaknya rusak. Otaknya rusak, kecanduannya lebih parah daripada kecanduan yang lainnya. Maka untuk menghilangkan kecanduan ini, dia bertobat kepada Allah, menangis di hadapan Allah. Menangis, salat malam. Kemudian dia harus melawan dirinya, melawan nafsunya. Ya, kalau dia bisa meninggalkan, insya Allah 2 bulan, 3 bulan, dia akan bisa meninggalkan selamanya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia harus setiap ada syahwatnya ingin nonton, segera pergi, cari kawan, cari kesibukan, pergi ke masjid, nangis dan yang lainnya. Pokoknya setiap kesibukan kemudian dia pergi sampai kalau sudah sebulan, 2 bulan, 3 bulan dia bisa meninggalkan, maka niscaya kecanduan tersebut akan hilang. Kalau kecanduannya sudah hilang, maka jangan sekali-sekali coba-coba dia melihat lagi. Sedikit saja sesuatu maksiat dia lihat akan memunculkan nostalgia yang telah lalu, maka dia akan kembali lagi seperti sedia kala. Kalau Allah sudah hilangkan kecanduan tersebut, jangan coba-coba lagi. Dan yang terakhir, kalau dia belum nikah, segera nikah. Kalau tidak nikah, repot di zaman sekarang ini. Ya, makanya saya bilang tadi, kasihan orang-orang jomblo. Kalau ente punya uang zakat, kasih zakat sama dia, biar dia bisa apa? Nikah. Benar, boleh kasih zakat sama. Kasihan dia menderita. Pemuda zaman dahulu tidak seperti pemuda zaman sekarang. Sekarang maksiat di mana-mana. HP isinya kerusakan. Ya. Maka kalau kita bisa bantu segera dia menikah, maka segera menikah. Ya. Obat yang paling utama untuk menghilangkan penyakit seperti ini adalah apa? Menikah.